Hello sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Konten yang menemani kalian mengiri waktu kalian setiap saat. Oke, asik. Oke sob. Kali ini untuk membuka konten sepak bola, gue pengen menyajikan 1, 2, 3, 4, 5, ya kurang lebih 4 atau 5 poin lah, yaitu yang pertama, dari coach, pelatih timnas U23 coach Gerald mengeluarkan statement. Gue baru dengar beritanya, entah ini beritanya kapan gue lupa. Ya, gue baru dengar kalau Mauro Zylstra akan dipanggil timnas, pelatih timnas U23 ini coach Gerald, tetapi bukan pada gelaran Piala AFF, karena Piala AFF ini sudah mencapai waktu babak perempat semifinal, astagfirullahaladzim, babak semifinal, dan akan dimainkan di hari Jumat, waktu di hari Jumat besok. Dan Mario Zylstra ini dipersiapkan coach Gerard untuk di Piala Asia U23 nanti. Ya, Mauro Zylstra misalkan ditaruh di striker utama ujung tombak, misalkan di kirinya ada Rafael Strike, kalau bisa bergabung ya merupakan good moment, merupakan pemanggilan yang bagus ya. Ini sekaligus menandakan debut Mario Zylstra sendiri di timnas Indonesia, baik itu masih tergabung di kelompok umur timnas U23. Jadi kita akan melihat bakat yang dimiliki oleh Mauro Zylstra. Ya, apakah emang pemain tersebut mempunyai bakat dasar olah bola yang baik, ya, sebagai pemain yang baru di naturalisasi, pemain yang baru didatangkan, pemain yang baru disumpah. Ya, semoga di perjalanannya mulus, perjalanannya baik-baik saja, dan Piala Asia U23 nanti bisa menjadi debutnya Mauro Zylstra bersama timnas Indonesia, meskipun masih di timnas kelompok umur. Dan pemain tersebut kan emang kalau secara statistik, secara background pemain memang penampilannya masih minim, cuman kemungkinan besarnya alasan untuk disumpah kewarganegaraan, menjadi kewarganegara Indonesia, tim dari PSSI dan tim pemandu penglihat bakat tuh melihat sosok pembeda yang dimiliki oleh Mauro Zylstra. Semoga bisa menjadi jawaban dari kurangnya gol-gol yang diberikan di timnas U23, yang kayak striker Jens Rappen juga masih belum, dan Hoki Caraka juga belum. Ya, semoga di Mauro Zylstra ini jawabannya ada di sosoknya nanti di Piala Asia. Ya, sementara untuk sekarang kan coach Gerald juga fokus dulu di Piala AFF U23 ini. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu Pak Erick Thohir, ketua PSSI kita, mengeluarkan statement, mengeluarkan kata-kata ketika pertandingan baru selesai, saat menghadapi Malaysia kemarin, dan dia diwawancarai dan dia mengeluarkan statement seperti ini, kurang lebihnya ya buat Hoki Caraka dan Jens Rappen, ya di laga semifinal dan final harus mencetak gol gitu kan. Jangan sampai golnya terjadi lawan Brunei saja. Kurang lebihnya seperti itu kata-katanya. Mohon maaf kalau nggak mirip gitu sob. Oke. Ya gue setuju, itu merupakan kata lecutan, kata motivasi, kata tantangan juga terhadap dua pemain target man kita yang sekarang kan yang tergabung ke squad, yaitu Hoki Caraka dan Jens Rappen. Dan Jens Rappen juga membuktikan kalau dia tuh punya bakat, punya punya basic sepak bola yang bagus, dan harus dibuktikan untuk lawan-lawan yang
keras nanti, cukup keras, lumayan keras lawan timnas Thailand dan dan kalau lolos ke final kan kemungkinan besar ketemu Vietnam. Ya kita fokus lawan Thailand dulu di semifinal gitu. Ya ini pembuktian James Rapen, tantangan juga untuk Hoki Caraka. Ya semoga bisa mendeliver dan menjawab tantangan tersebut dengan baik. Dan ayo dong James Rapen, kemarin lu lawan apa namanya? Lawan Malaysia, lu punya satu kesempatan yang bagus dari positioning yang bagus, lu punya peluang, tetapi emang uh, kurang apa ya, kurang aja penempatan bolanya, powernya juga mesti ditambah lagi. Ya arah bola akurasinya mesti dipojokin lagi gitu, harus lebih dipindahkan lagi. Ayo lalu bisa gitu. Dan nanti pembuktiannya lawan timnas Thailand dan di semifinal, dan insya Allah semoga aja bisa lolos ke final dan bertemu antara Vietnam dan yang satu lagi. Oke. Masih bersambung dengan sosok yang bernama Hoki Caraka untuk poin selanjutnya, yaitu Hoki Caraka mensomasi kepada akun-akun, kurang lebih 5 akun lah, kurang lebih banyak ke 5 akun, apa nama akun, 5 akun yang mengkritik, tapi bukan mengkritik, itu lebih ke rasis lagi, lebih ke apalagi tuh, tindakan tidak pantas, kata-kata tidak senonoh yang diucapkan oleh 5 akun tersebut, dan kurang lebih itu dan menyasar kepada sang pacar ya. Dan Hoki Caraka meminta supaya 5 akun tersebut tuh meminta maaf dan melakukan permohonan maaf secara terbuka gitu kan ya. Itu benar-benar langkah yang real, langkah yang tepat yang dilakukan Hoki Caraka. Ya coba bayangin orang terdekat kalian yang digituin, orang terdekat kalian yang dikatain, bahkan dikatainnya tersebut tentang perilaku yang, tentang kata-kata yang tidak benar atau perilaku yang tidak benar gitu. Itu merupakan tidak pantas sekali. Ya yang jelek yang bermain misalkan Hoki Caraka, dan yang pantas di kata-katanya itu ya seputar tentang apa namanya, sepak bola, ya karir ya Hoki Caraka aja gitu. Terus penampilan Hoki Caraka aja gitu. Ya nggak usah di luar itu. Gue mendukung banget perlakuan yang dilakukan oleh Hoki Caraka ini. Terakhir kan kita dengar tindakan tersebut, bahkan Yakob Sayuri bersaudara udah sampai lapor polisi, sedangkan sekarang Hoki Caraka masih mensomasi, mengultimatum terhadap 5 akun tersebut yang melakukan tindakan jempol lempeng lah ya. Itu semuanya akibat kalau melakukan ketik balasan gitu, nggak dipikir dulu kalau mau mengkritik orang gitu, mengkritiknya ke ya berlebihan, akhirnya ya jatuhnya ke ngatain, rasis dan segala macamnya. Ya benar kok yang dilakukan Hoki, gue dukung, gue support dilakukannya. Kalau masalah dengan penampilannya, masalah dengan sepak bolanya, masalah dengan apa namanya, dia kenapa nggak bisa golin, kenapa mainnya misalkan seruduk atau segala macam, ya itu Hoki Caraka juga pasti gue yakin bisa menerima hal tersebut gitu. Apalagi ini kan menyangkut tentang orang terdekat sekarang di hidup ya gitu. Oke, melangkah ke poin selanjutnya, yaitu berita ini harus keluar setelah melawan Malaysia, yaitu Arkan Fikri yang tidak main, gelandang timnas Indonesia U23 saat ini yang tidak bisa dimainkan lawan Malaysia, nampaknya akan berkepanjangan, nampaknya akan merembet ke sampai laga semifinal. Semoga ada keajaiban, semoga ada ada apa ya, ya udahlah keajaiban gitu, kita sebutnya keajaiban ya. Arkan Fikri kita tahu merupakan salah satu kemungkinan yang berpengaruh dalam skemanya Coach Gerrard, dan kemarin ketika Arkan Fikri tidak ada, ya Hanan yang dipasang di situ.
Itu kelihatan banget jatuhnya, kelihatan banget jomplangnya, ke kehilangan sosok Arkan Fikri. Kalau kalian yang mengikuti konten gua, sob, gua berpendapat tuh yang gue sering mengomentari tiga gelandang timnas U23 kita di laga melawan Filipina yang gue bilang bagus mainnya gitu kan, kreatornya memberikan nyawa permainan, dan kemarin lawan Malaysia Arkan Fikri tidak bisa main, terus ya digantikan posisi Anan. Benar-benar berasa banget, aduh ini kalau bener lawan Thailand nggak bisa dimainkan, sob. Lawan Thailand nggak bisa bermain juga Arkan Fikri kayaknya. Semoga Coach Gerald bisa menemukan jalan, bisa menemukan cara, bisa menemukan skema juga untuk merapikan permainan di lini tengah. Soalnya kelihatan banget ketika harus, masalahnya nggak sekali dua kali aja tuh ke belakang, akhirnya posisi kiper di long lagi, benar-benar kayak kehilangan nyawa untuk memerankan skema yang sudah terjalin, yang sudah baik di lini tengah lawan Philippines. Pas lawan Malaysia tuh buyar semuanya, beda rasanya gitu. Ada sih sekali dua kali, cuman habis itu kesalahan, habis itu malah kerebut sama Malaysia ke counter ya, cuma dan itu sering gitu ya. Semoga Coach Gerald bisa membenahi tersebut, kesalahan-kesalahan di lawan Malaysia, ataupun dia menemukan cara skema setup yang lainnya yang berbeda tetapi efektif, bagus untuk lini tengah timnas U23, dan semoga itu terjadi, amin. Oke. Dan yang terakhir Nathan Joan yang sempat gue bahas juga di beberapa konten gue sebelumnya, dua konten gue sebelumnya, kalau gue bilang Nathan Joan bergabung, sempat kan dirumorkan bergabung ke klub Liga Denmark, dan batal akhirnya. Kali ini dia benar-benar bergabung, benar-benar pindah, benar-benar keluar dari Swansea, tetapi ke klub Willem II, klub divisi 2 Liga Belanda. Dan di situ Nathan Joan juga dikontrak selama 2 tahun, dan Nathan Joan juga semoga bisa merebut posisi utama tim, dan yang semoga terbaiklah buat Nathan Joan. Dan gua salut sama mentalnya Nathan Joan di tengah orang-orang dan tim lainnya, di tengah rekan-rekan timnasnya yang lain. Misalkan harus harus berhenti berjuang sementara dan bergabung untuk ke klub-klub Indonesia dengan bayaran yang cukup mahal, Nathan Joan masih bertarung di Eropa, masih menimba ilmu di Eropa, masih mau bergelut dengan sepak bola Eropa, walaupun bermain sekarang turun di klub Liga 2 Liga Belanda gitu di Willem tuh. Ya semoga itu yang terbaik untuk mengembangkan karirnya, untuk mengembangkan visinya, untuk mengembangkan mentalnya, ya terbaiklah buat Nathan Joan. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan. Konten ini insya Allah langsung gue upload karena besok pagi gue ada sesi kunjungan terapi ke rumah sakit. Bye-bye.